لله رب العالمين الذي أرسل رسوله مع الكتاب المبين والدين القويم أرسله بشيرا ونذيرا لسلامة الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الحاضرون المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Kaum muslimin, bapak saudara sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah hampir separuh kita melaksanakan ibadah puasa untuk tahun ini. Kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan besar harapan kita dapat melaksanakan ibadah paket Ramadan ini siang dan malam dengan selamat, aman, nyaman sampai pada akhir bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam dimohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sedang yang dirahmati oleh Allah. Salah satu di antara yang oleh Allah diwajibkan kepada kita di dalam hidup ini adalah berusaha, bekerja untuk mencari sesuatu yang akan kita gunakan buat mengisi kehidupan ini, buat menopang kehidupan ini. Nabi kita Muhammad SAW sangatlah marah dan benci kepada umatnya yang memiliki rasa malas di dalam bekerja. Nabi mengungkapkan akhsha ma khasyitu ala ummati al-kasal. Sesuatu yang sangat aku takuti dan aku tak suka jika terjadi di kalangan umatku, rasa pemalas al-kasal. Oleh karena itu, kerajinan dan kesungguhan di dalam berusaha adalah sesuatu yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita melaksanakan usaha, inna sa'yakum lasyatta, macam-macam bisa kamu jadikan sebagai tempat kamu berusaha. Secara umum dapat dibagi kepada tiga saja. Pertama, ada orang yang di dalam kehidupannya mengambil usaha dalam bentuk menggarap bumi. Ini mungkin disebut dengan sebutan petani. Mungkin dalam skala besar disebut dengan berkebun. Berbagai macam bentuk pertanian dan perkebunan
dan berbagai macam pula yang ditanam yang menghasilkan skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Dan itu sudah kita ketahui. Ternyata membuat usaha dengan cara begini adalah halal dan oleh Allah Subhanahu wa taala dibenarkan untuk melaksanakan usaha. Kita bercocok tanam di bumi Allah ini, mencari bibit, mengolah tanah, kemudian kita tanam dengan cara yang benar. Seperti padi umpamanya, dengan modal yang hanya mungkin kurang lebih 2 liter, 3 liter, namun kita bisa memanen dari hasil tanam padi kita 3 liter itu menjadi beratus-ratus liter. Dan Allah sudah jadikan kondisinya adalah seperti itu. Dalam skala besar juga demikian. Kita berkebun karet, berkebun sawit, kita tanam dalam bentuk tanaman yang masih kecil, tapi dengan waktu yang ditentukan sedemikian rupa dia menjadi bertambah hari, bertambah besar, akhirnya bercabang, yang pada saatnya sesuai dengan ukurannya masing-masing kita akan bisa memanen. Inna sa'yakum lasyatta. Perkebunan yang seperti ini juga boleh kita laksanakan. Dan tidak sedikit jumlahnya di sekeliling kita. Berkebun palawija umpamanya, dengan menanam sayur-sayuran dalam tempo 1 bulan atau mungkin hanya 20 hari yang ditanam sudah bisa untuk dihasilkan. Dan itu yang dijadikan sebagai penopang kehidupan. Kemudian yang kedua, bisa juga dalam bentuk tukar menukar. Dalam bahasa lainnya berdagang ataupun berjualan. Sebagai alat tukarnya oleh manusia diciptakan yang namanya uang, yang pada awalnya adalah tukar menukar. Artinya garam ditukar dengan kayu, garam ditukar dengan rotan, rotan ditukar dengan rokok, rokok ditukar dengan pakaian, garam ditukar dengan rotan, dengan kayu dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ada orang-orang yang sangat membutuhkan tapi tidak ada alat untuk menukar, maka diciptakanlah namanya alat tukar, yaitunya uang. Ada yang bergerak di bidang ini. Dalam terjadinya transaksi tukar menukar itu ada untung yang diperoleh ataupun jasa atau laba. Kemudian yang ketiga ada dalam bentuk jasa. Dalam bentuk jasa artinya adalah mengupah, dan ini juga banyak dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan. Dia memberikan, menjual jasanya, mengupah. Pada akhirnya sesuai dengan perjanjian dan aturan, mungkin setiap hari, mungkin setiap minggu, atau mungkin setiap bulan dia menerima upah dari ujroh dari apa yang sudah ia laksanakan tadi. Di dalam Islam hanya maksabul halal, hendaklah tempat usaha kita tadi menjadi halal. Namun kaum muslimin, apapun bentuk usaha yang kita lakukan, apakah menggarap bumi, apakah itu berjual beli, menjadi seorang pedagang, atau mungkin mengupah seperti pegawai negeri, guru-guru, itu semuanya adalah mengupah. Ada 2 yang kita harapkan secara utuh. Pertama, untungnya besar. Yang kedua, cepat menghasilkan. Itu yang kita harapkan. Seorang petani mengharapkan agar hasil pertaniannya, panennya raya, berlipat ganda. Yang bergerak di bidang pertanian, di bidang jual beli, untungnya besar. Yang bergerak di bidang jasa, upahnya besar. Itu yang kita inginkan, berlipat ganda. Setiap manusia yang sehat akal pikirannya, lalu dia punya pikiran ke arah yang seperti itu sehat. Hanya yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana cara mendapatkan yang besar, untung yang besar, laba yang besar dengan jalan yang benar. Jangan sampai ada gurur, tipu-tipuan. Seorang petani seketika menjual hasil ladangnya tidak boleh meletakkan terung yang bagus-bagus sebelah atas, yang busuk-busuk di bawah. Yang berat di bidang jasa, menerima upah pada akhirnya. Sebut sajalah ketika membangun rumah, tidak boleh semen yang hanya 1,7,
dijadikan 1,2. Tidak boleh yang 1 meter jadi 90 cm. Tidak boleh ada guru, tidak boleh ada tipuan, tapi dengan jalan yang halal. Begitu juga dalam usaha-usaha yang lain. Jangan kita hanya digorogoti oleh keuntungan yang besar, kemudian cenderung menghalalkan segala cara. Itu tidak boleh. Oleh karenanya, kita sebagai makhluk yang beragama, dan agama kita adalah Islam, di samping menginginkan cepat hasilnya, berlipat ganda untungnya, ada satu lagi, berkah harta yang diperoleh itu. So ternyata setelah kita telusuri dengan pikiran yang tenang, hati yang damai, dalam seonggokkan harta yang kita miliki, tidak saja kita inginkan itu kuantitasnya, tetapi lebih yang diinginkan itu adalah kualitasnya. Mari kita tangkap dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang lapang. Rasanya tidak akan ada gunanya dengan hasil usaha yang kita lakukan ada tumpukan harta yang bukan main. Kita menjadi seorang yang kaya raya, yang dicari dapat, yang diinginkan ditemui. Tapi pada akhirnya harta kekayaan yang kita peroleh itu bukan menyenangkan, tapi malah menyusahkan. Sesuai dengan falsafah kehidupan, makin nado makin menyesal. Ketika hidupnya masih biasa-biasa saja, artinya hartanya pas-pasan. Antar bersaudara hubungannya sangat manis, bertetangga hubungannya sangat harmonis, bermasyarakat hubungannya sangat bagus. Tetapi seketika hartanya sudah mulai banyak, rumahnya sudah mulai mengkilat, kendaraannya sudah mulai ada beberapa buah, simpanannya sudah mulai berapa banyak, mulai ditulari oleh penyakit congkak dan sombong. Dengan saudara-saudara sudah mulai tidak bertegur sapa, dengan masyarakat sekeliling sudah nafsi-nafsi, dan sudah mulai agak tinggi setelan dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya makin nado makin menyesal. Dan yang sangat parah lagi, pada akhirnya, kalau kita inginkan kita meninggal dalam kalimat la ilaha illallah bihusnil khotimah, tapi yang bersangkutan mati minum racun. Yang bersangkutan meninggal, semua orang pada bilang alhamdulillah, untuk dia sudah meninggal, aman kita. Apa gunanya onggokkan harta, pangkat yang tinggi, kalau seandainya akhir kehidupan kita adalah seperti itu. Oleh karena itu, ternyata yang kita inginkan dalam hidup itu bukan hanya kuantitas, jumlah, tapi lebih yang kita inginkan adalah kualitas. Pandang jauh kita layangkan, pandang dekat kita tukikkan. Ke sekeliling kita akan menemui berbagai macam corak saudara-saudara kita, dan mungkin termasuk kita. Hartanya melimpah ruah, anaknya ada 6, tapi 2 orang dalam penjara. Tapi ada orang sebelah, teman kita juga, anaknya ada 7, anaknya ada 5, hidupnya pas-pasan, tapi anaknya auladuhu sholihin, anaknya orang-orang yang soleh, anak yang baik-baik. Di bulan Ramadan malam, rumahnya dikunci sampai selesai sholat tarawih. Seluruh isi rumah pergi sholat tarawih, hidupnya pas-pasan tapi harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Teman yang satu lagi, adanya anaknya 6, hartanya melimpah ruah, tapi 2 orang narkoba. Kenapa terjadi seperti itu? Kita yakin kaum muslimin, tidak seorang pun menginginkan kita seperti itu. Sebab arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 yang menjadi standar kebahagiaan manusia. Satu diantaranya adalah auladuhu sholihin, anak-anaknya anak yang baik-baik. Zaujatuhu sholihah, istrinya orang soleh. Khulata'uhu sholihin, teman pergaulannya orang baik-baik. Rizquhu fi biladi, dan rezeki yang ia cari di kampungnya. Dia mencari rezeki, tidak perlu harus berpisah dengan kampung halaman. Itu kebahagiaan. Di antaranya adalah anaknya orang-orang yang soleh. Adakah anak yang masuk penjara, anak yang narkoba, anak yang sombong,
ugal-ugalan kemana-mana. Adakah kaitannya dengan harta yang kita cari? Sangat terkait. Kullu lahmin nabatat minal haram fannaru uladi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, jangankan yang haram kita masukkan ke dalam mulut anak kita yang tidak tahu menahu itu, bercampur saja dengan yang haram, fannaru uladi, maka api neraka yang utama bagi anak itu. Artinya apa? Anak itu akan masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Kerjanya banyak yang salah. Kenapa kerja banyak yang salah? Karena otaknya memerintahkan kepada yang salah. Kenapa otaknya memerintahkan kepada yang salah? Karena unsur-unsur darah dalam otaknya berasal dari yang haram, makanan yang haram. Lalu siapakah yang salah? Yang salah orang tuanya. Kenapa harta haram diberikan konsumsi buat anak dan keturunan? Nah, oleh karena itu lagi-lagi ternyata harta itu tidaklah perlu kuantitasnya, tetapi yang paling penting adalah kualitasnya. Tidak perlu jumlah. Kalau hanya mensengsarakan, biar pas-pasan saja. Makanya dalam ayat yang kita baca tadi, inna sa'yakum lasyatta, benar usahamu macam-macam. Dalam usahamu yang macam-macam tadi ada falyassiruhu lil yusra. Allah kepadanya memberikan kemudahan-kemudahan, keinginannya tercapai, maksudnya sampai, anak-anaknya soleh solehah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi yang kedua ada pula falyassiruhu lil usra, maksudnya tak sampai, cita-citanya tak tercapai, anaknya penjahat, pembangkang, penyombong. Dia diberikan kehidupan yang dangkal, fa'isyatan dongka. Kenapa ini bisa terjadi? Allah mengatakan orang itu akan diberikan oleh Allah kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmat dengan syarat fa amma man a'ta wattaqa. Pertama, di tengah-tengah kehidupan orang itu membagi hartanya kepada orang-orang lain, bersedekah, memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan anak-anak yatim. Dia membantu sejauh yang ia mampu. Setiap malam dia datang ke masjid di bulan Ramadan, berinfak semampunya dengan ikhlas, mukhlisin al-udin. Mungkin 1.000, mungkin 2.000, tapi terus dia rutin laksanakan. Kenapa segitu? Karena itulah mampunya. Menjerit hatinya melihat orang-orang lemah yang tidak makan, menangis hatinya melihat anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Untung anak saya masih punya ayah dan punya ibu. Dia ulurkan tangan membantu orang-orang itu, anak-anak yang tak bernasib baik itu, sejauh kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian wattaqah, dan dia selalu di tengah-tengah kehidupan menjaga perilaku dan perbuatannya untuk tidak salah. Lidahnya manis, tak melukai orang lain. Tangannya lurus, tak mengerjakan sesuatu yang menyinggung perasaan teman-teman. Kakinya melangkah kepada yang benar-benar. Hidup dengan rendah hati, tidak dengan congkak dan sombong, seolah-olah negeri ini ada sertifikat pada dirinya. Kemudian wasaddaqa bil husna, dia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa hidup pasti diakhiri dengan mati, dan setelah mati itu tidak habis sampai di situ, akan ada pertanggungjawaban, yang pada saat pertanggungjawaban sudah mati itu kita hanya mengurus diri sendiri, nafsun binafsin, dan ini dia yakini. Keyakinan yang seperti ini mewakili dan mewarnai kehidupannya, baik di waktu ramai maupun di waktu sendiri. Dia menjaga norma-norma, menjaga adab-adab untuk tidak menyalahi hukum, aturan yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang dan malam, naharan walailan. Apabila ini sudah dilakukan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, fasanuyassiruhu lil yusra,
Allah memberikan ketenangan dan kenyamanan ke tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Allah berikan anak yang baik-baik, kalau berikan saudara-saudara, saudara yang bersilaturahim yang benar, dan di tengah-tengah masyarakat dia akan tampil menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan membuat kacau. Tapi sebaliknya, apabila di tengah-tengah kehidupan, pertama, wa amma man bakhila, menampilkan kebakilan dan kepelitan, tidak pernah membantu dan tolong menolong. Gotong royong di masjid tidak pernah hadir. Sakit dia tak lihat, meninggal dia tak jenguk, seolah dia bakhil. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia sangat berpikir begitu dalam. Kalau ada uang keluar yang tidak jelas, kalau hanya bersifat menyumbang, bakhil, tidak mau turun tangan. Dan dia tampilkan di tengah kehidupan seperti demikian, hidup dengan gaya pelit dan tidak mau membantu sama sekali. Sakit nanya kalian, mati nanya jangkau, masa bodoh, tidak ada urusan saya, katanya. Kemudian wastaghna, dan merasa tidak perlu bantuan orang lain, selalu merasa cukup di tengah-tengah kehidupan, dengan diberikan oleh sifat sombong, congkak dan arogan. Itu namanya istighna, merasa cukup di tengah-tengah kehidupan dan tidak perlu ada bantuan orang lain. Ada yang bergaya hidup seperti ini, seolah-olah dia punya konsep di dalam hidupnya, sebelum menghembuskan nafas terakhir dia akan gali kuburnya sendiri. Cuman sayang, ketika menimbun tetap juga orang lain. Nah, kalau ini yang dilakukan dalam kehidupan, ditambah pula dengan wa kadzdzaba bil husna, hampir-hampir tergambar dalam perilakunya, dia tak percaya adanya kubur, dia tak percaya adanya akhirat, seolah-olah dia tidak percaya akan ada perhitungan amal baik amal buruk, akan ada hisab timbang dosa dan pahala. Kenapa kita mengatakan demikian? Dalam gaya hidupnya semau dia saja, seolah-olah pertanggungjawaban ini tidak akan ada sama sekali. Maka orang ini, kata Allah, fanuyassiruhu lil usra, Allah datangkan kepadanya kesukaran-kesukaran berbeda dengan yang Allah berikan kepada teman dan saudara kita yang pertama tadi. Keturunannya akan jahat, saudara-saudaranya akan kelahi terus sepanjang masa, tidak akan pernah mendapatkan sakinah, muawadah, warahmah. Tidak bisa saja di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dan tidak berpuasa itu menjadi kebanggaan pula bagi yang bersangkutan. Nah, kalau ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan, maka hasanah dunia, hasanah akhirat tidak akan peroleh. Yang dia peroleh hanyalah kesukaran, yang dia boleh adalah kegersangan, yang di dalam istilah Al-Quran disebut dengan ma'isyatan dongka, kehidupan yang penuh dengan kedangkalan, akibat dari man a'rada an zikri, akibat dari membelakangi Al-Quran dan tidak mengacuhkan agama, padahal dia sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan. Kita bermohon kiranya kita diberikan oleh Allah kekuatan beristiqomah di dalam mengamalkan ajaran agama kita ini. Dan kita berharap terutama bulan Ramadan yang tengah kita lalui ini adalah Ramadan yang paling mantap di tengah-tengah kehidupan kita. Karena tidak ada seorang pun kita yang bisa meyakini akankah kita masih ketemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Tidak ada yang bisa jamin. Mungkin 1 bulan setelah Ramadan ini kita sudah tiada. Mungkin 6 bulan setelah Ramadan ini kita sudah tiada. Maka Nabi kita mengatakan, anggaplah Ramadan yang sedang kita lalui ini adalah Ramadan terakhir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita amalkan secara maksimal, minta ampun sebanyaknya, menundukkan hati, menundukkan kepala, berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang Allah berikan kekuatan lahir batin untuk mengamalkan itu semua. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma baqiya nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dakhilna Ramadan bisalamatin wal asqam wal faragh min al asqal waridna fi bil yasiri minan naum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.